saya Akti Nurani Karuniawati, guru SDN Jambean 1, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 58A. Praktik segitiga restitusi dengan langkah-langkah: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, 3. Menanyakan keyakinan. Kasus 1. Ketika melaksanakan tugas piket, Devina mengisi tinta pada spidol. Akan tetapi karena tidak hati-hati, dia menumpahkan sampai mengenai meja dan nomor ujian Risti. Mengetahui hal itu, Risti marah karena takut tidak diizinkan mengikuti ujian berikutnya karena nomor ujiannya rusak. Loh, kok nggak bisa? Oh, ada tinta, gue isi ah. Kamar ujian di meja aku kok kena tinta begini. Maaf, Riz, aku tadi tidak sengaja menumpahkan tinta spidol di meja sampai mengenai nomor ujianmu. Tapi sudah rusak begini. Bagaimana kalau besok aku tidak diizinkan mengikuti ujian sama pengawas? Kalau bahkan Bu Akni kamu deh. Devina, Bu Akni mendengar dari Risti dan teman-temanmu yang lain kalau kamu telah menumpahkan tinta di meja sehingga mengenai nomor ujiannya Risti. Apakah itu benar? Mengapa kamu melakukan hal itu? Iya, Bu. Devina, saya tahu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukanlah yang pertama melakukan hal ini. Iya, Bu. Saya tahu kamu pasti tidak nyaman karena melakukan hal ini. Bu Akni juga yakin kamu pasti memiliki alasan. Apa alasanmu melakukan hal ini? Sebenarnya saya tadi tidak sengaja, Bu, menumpahkan tinta itu, Bu. Kebetulan saya tadi piket dan saya melihat tinta spidol yang digunakan untuk mengisi papan tulis itu habis, sehingga saya berinisiatif untuk mengisinya dengan cara langsung memakannya. Tapi kebanyakan sehingga tumpah mengenai nomor ujian Risti, Bu. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita, Devina? Ingat, Bu, salah satunya belajar bekerja dan kerapian kelas, Bu. Dari keyakinan kelas itu, manakah yang belum kamu kuasai? Apa yang belum kamu kuasai dari keyakinan kelas kita? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas, Bu. Seperti apa keyakinan yang kamu inginkan dalam pembelajaran di kelas kita? Keyakinan yang saya inginkan sudah termuat dalam keyakinan kelas kita, Bu. Lantas, apa yang kamu lakukan itu? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Saya mengaku saya bersalah. Maaf ya, Risti. Saya memaafkan kamu, Devina. Tapi bagaimana, Bu? Besok masih ujian. Kalau nomor ujian saya rusak, saya takut tidak diizinkan mengikuti ujian. Devina, membantu Bu Agni mengisikan spidol itu merupakan perbuatan yang baik. Kamu juga sudah minta maaf pada Risti, itu juga merupakan perbuatan yang bagus karena kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Tapi Devina, lain kali kamu hati-hati ya dalam mengisikan tinta dalam spidol, karena nanti kalau tumpah bisa mengenai meja atau barang lain sehingga kebersihan dan kerapian kelas kita menjadi kurang terjaga. Dan kamu, Risti, mengkhawatirkan kalau nomor ujian kamu itu rusak sehingga kamu tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian, itu juga perbuatan yang bagus. Artinya kamu tuh bertanggung jawab pada nomor ujianmu. Kamu juga sudah memaafkan Devina, itu juga merupakan perbuatan yang terpuji, nak. Akan tetapi, coba kita dengar dulu apa yang bisa Devina lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Iya, Bu. Devina, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa ya, Bu? Mungkin saya bisa menghadiri ujian Risti menggunakan tulisan tangan saya. Jadi
Nomor ujian ini dicetak dari sekolah. Kemudian ada sertifikat juga loh. Bagaimana kalau kamu mencetak ulang nomor ujiannya? Karena sebenarnya ini kan tersimpan di laptop. Bagaimana ya Bu? Tapi saya tidak bisa mencetak nomor ujian Risti. Apakah kamu bersedia untuk belajar mencetak nomor ujiannya? Bersedia Bu, tapi saya harus diajarin. Nanti Pak Jaya akan mengajari kamu. Nah, kamu bisa minta bantuan Pak Jaya untuk belajar mencetakkan nomor ujian. Tapi setelah mencetak, apa yang selanjutnya kamu lakukan? Saya akan mengunting dan menempelkannya di meja Risti Bu. Gimana Risti? Bagus. Kalau sudah titik. Ya, terus. Kasus 2. Ketika ujian hari Jumat, Risti datang terlambat. Padahal sudah hampir setengah jam ujian berlangsung. Karena terburu-buru, dia lupa membawa nomor ujian karena bangun kesiangan. Risti beralasan kalau ia bangun kesiangan karena semalam dia streaming nonton drama Korea hingga larut malam. Aduh, sudah berlangsung 30 menit yang lalu. Ini kok ada satu anak Risti belum datang, kemana ya? Ujiannya sudah berlangsung 30 menit yang lalu. Ayo cepat kamu mengerjakan dan cepat masuk yuk. Ya Bu. Jangan lupa alat tulis dan juga nomor ujiannya disiapkan ya. Maaf Bu, nomor ujian saya ketinggalan di rumah. Ya sudah, kamu mengerjakan dulu saja. Sudah berlangsung 30 menit yang lalu ujiannya. Nanti setelah selesai ujian, kamu menemui Bu Akni ya. Ya Bu. Risti, Bu Akni tadi melihat kalau kamu datang sekolah terlambat dan juga kamu lupa membawa nomor ujian. Mengapa kamu melakukan hal itu? Maaf Bu, saya datang terlambat karena Hmm. saya bangun kesiangan. Jadi terburu-buru sehingga lupa tidak memasukkan nomor ujian di kotak saya. Saya tahu semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kamu Risti bukanlah orang yang pertama melakukan hal ini. Sebenarnya saya juga tidak ingin hal ini terjadi Bu. Saya yakin kamu pasti merasa kurang nyaman karena melakukan hal ini ya. Aku juga yakin kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kemarin saya nonton drama Korea sampai larut malam Bu, sehingga saya bangunnya kesiangan. Loh, apa di rumahmu tidak ada yang membangunkanmu? Sebenarnya ibu saya sudah membangunkan saya, tapi karena saya masih mengantuk, jadi saya hanya mengantuk saja. Mungkin ibu mengira saya segera bangun, jadi saya ditinggal beli sayur. Apa ibu tahu kamu datangnya terlambat? Ibu pulang beli sayur sudah pukul 7:20 menit. Dan mengetahui saya masih bersiap-siap, ibu langsung sigap antar saya pakai motor. Apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Ingat Bu, pertama datang ke sekolah tepat waktu, kedua menjaga kerapian dan kebersihan kelas, ketiga disiplin dan jujur Bu. Dari keyakinan tersebut, manakah keyakinan yang belum kamu kuasai? Hadir tepat waktu Bu. Seperti apa keyakinan yang kamu inginkan dalam pembelajaran di kelas kita? Sebenarnya keyakinan yang saya inginkan sudah termuat pada keyakinan kelas kita. Apakah datang terlambat dan lupa membawa nomor ujian sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah,
nonton drama Korea itu tuh boleh-boleh saja. Kita juga butuh hiburan. Akan tetapi harus tahu waktu. Kalau waktunya belajar ya belajar. Kalau waktunya tidur ya harus tidur. Istirahat biar besoknya kamu tidak bangun kesiangan sehingga terlambat. Iya Bu Agni, saya minta maaf. Lantas mengapa nomor ujiannya tidak dipersiapkan dari sore kemarin? Iya Bu, saya lupa. Lantas apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya berjanji akan datang tepat waktu lain kali. Kamu janji bisa menepati keyakinan kita datang tepat waktu? Janji. Untuk nomor ujian yang telah lupa kamu bawa, kamu kan ya otomatis harus mempertanggungjawabkan. Nanti kalau tidak ada nomor ujian, pada ujian jam kedua nanti kan kamu harus ujian tema 5. Kalau tidak ada nomor ujian, kamu tidak boleh masuk sama pengawasnya. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu yang itu? Kalau saya pulang ke rumah lumayan jauh Bu, saya juga tidak membawa sepeda. Nanti kembali ke sini juga pasti akan terlambat untuk ujian jam berikutnya. Di rumah apa? Tidak ada orang? Ada Bu, ibu saya. Apa saya minta izin pinjam HP Bu Agni untuk menelpon ibu supaya mengantarkan nomor ujian saya? Bisa juga. Nanti saya hubungkan lewat telepon. Kamu harus bilang sendiri ke ibu ya. Kamu sampaikan sendiri dengan nada bicara yang baik ya. Iya Bu, siap. Kamu bersedia tidak untuk belajar, hadir tepat waktu dan disiplin membawa nomor ujian? Bersedia Bu. Bagus. Saya merasa tidak dipermalukan meskipun saya salah. Saya juga dinasihati dengan baik-baik. Daripada dihukum membuat saya malu. Jadi saya menjadi sedih. Saya juga mengakui kesalahan saya. Saya juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri saya.